Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Baiklah, untuk materi farmakoterapeutika ya. Untuk farmakoterapeutika dengan saya yaitu penyakit yang berkaitan dengan eh, penyakit pencernaan ya. Untuk materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan hepatitis virus ya. Tentunya sudah tidak asing lagi terkait dengan hepatitis virus ya. Jadi hepatitis virus ini merupakan suatu penyakit ya. Suatu penyakit yang merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia ya, termasuk itu di Indonesia ya. Nah, hepatitis ini seperti mungkin sudah ada yang baca-baca, ini terdiri dari hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Nah, di mana untuk hepatitis A ini memang dan E ini memang sering muncul ya sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Ya, jadi yang memang sering terjadi itu adalah hepatitis yang tipe A dan E ya, di mana ini biasanya itu ditularkan secara fekal oral. Ya, fekal oral dan biasanya ini berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, bersifat akut dan tentunya juga dapat disembuhkan dengan baik ya. Nah, selain itu juga negara kita yaitu Indonesia ini merupakan negara dengan endemik yang tinggi ya terkait dengan hepatitis B ya. Terbesar kedua di negara Southeast Asian Region ya, setelah Myanmar. Nah, adapun untuk penyebab penyakit hepatitis ini sangat bervariasi sekali ya. Jadi memang menular ya dari secara fekal oral ya. Fekal oral, fekal itu rektum, anus ya, oral, parenteral, seksual dan perinatal. Selain itu juga bisa karena efek toksik obat ya. Selain penularannya tadi bisa itu karena disebabkan oleh efek toksik obat, alkohol, racun, jamur ya. Di mana untuk angka kejadiannya itu memang endemik ya di Indonesia. Ini memang belum diketahui secara pasti, tetapi menurut angka WHO ini angka kejadian karena virus ini termasuk endemik tinggi seperti tadi yang sudah disinggung ya. Nah, jadi hepatitis ini memang merupakan semua peradangan ya pada sel hati yang disebabkan oleh infeksi ya, baik itu virus, bakteri, parasit ya. Obat-obatan juga bisa ya, termasuk obat tradisional. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Kemudian juga alkohol, lemak yang berlebihan dan penyakit autoimun. Nah, seperti tadi sudah disinggung bahwa hepatitis ini ada 5, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Antara hepatitis 1 dan yang lainnya ini juga tidak saling berhubungan ya. Nah, untuk penularannya ini juga agak berbeda dari masing-masing tipe ya. Tadi yang paling banyak tipe A dan E ya. Untuk penularannya itu hepatitis A itu melalui fekal oral ya. Fekal oral. Kemudian hepatitis B jadi fekal oral itu maksudnya adalah mungkin ada karier ya, karier hepatitis gitu, mungkin dia ketika cebok seperti itu tidak bersih, kemudian menjajakan, menyiapkan makanan. Nah, kemungkinan makanannya tadi, nah itu dipegang-pegang oleh karier itu, kemudian diberikan ke orang lain yang sehat. Nah, sehingga itu tadi kan makanannya dimakan oleh orang lain, nah itu barulah disebut dengan fekal oral. Ya. Kemudian untuk hepatitis B, nah ini hepatitis B ini dapat tertular melalui cairan tubuh ya, misalnya darah, air liur, cairan sperma, vagina. Namun, memang tidak semua ini memang memiliki kadar virus yang infeksius ya. Secara umum bisa terjadi secara horizontal atau vertikal ya. Horizontal itu
antara orang yang satu dan yang lainnya ya. Kalau vertikal itu maksudnya adalah penularan pada masa ketika ibu itu mengandung bayinya ya, kemudian juga melahirkannya. Untuk yang hepatitis C, ini penularannya biasanya adalah secara parenteral ya, seperti penggunaan bersama alat-alat pribadi penderita, misalnya bisa ada dalam keluarganya itu ada penderita yang terkena hepatitis B. Kemudian alat-alat yang memang digunakan secara bersamaan, misalnya alat-alat mandi ya, sikat gigi, pisau cukur ya, jarum suntik yang tidak steril. Nah, ini hati-hati juga. Kemudian untuk hepatitis D ini untuk berkembangnya ini memang perlu virus hepatitis B. Jadi ketika ada virus hepatitis B nanti kemungkinan selanjutnya akan juga ada virus hepatitis D. Karena virus hepatitis D ini untuk dapat berkembang ini memang perlu virus hepatitis B. Jadi kalau tidak ada hepatitis B ya berarti nggak ada hepatitis D ya. Kemudian hepatitis E ini penularannya adalah sama seperti hepatitis A yaitu fekal oral. Nah, karena terkait dengan penularannya seperti itu, tadi untuk yang hepatitis A dan E itu kan sama penularannya dan lebih mudah yang tadi kan lewat fekal oral ya, sehingga memang yang paling banyak dijumpai ini adalah yang penularannya lewat fekal oral ya. Sehingga yang sering menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB ini adalah virus hepatitis A dan E. Nah, kemudian terkait dengan etiologinya dan patogenesisnya, ini kita tahu bahwa hati, ini kan kemarin sudah di pendahuluan itu ya, hati ini kan memang merupakan organ yang terbesar ya dari sistem pencernaan, dari saluran pencernaan. Nah, hati ini merupakan organ intestinal yang paling besar dalam tubuh manusia ya. Beratnya rata-rata adalah 1,2 sampai 1,8 kilo. Atau kira-kira ya 2,5 berat badan orang dewasa ya. Nah, perlu saya ingatkan lagi untuk fungsi hati ini terkait dengan pengaturan metabolisme tubuh ya, di mana ini sangat kompleks ya, entah itu metabolisme karbohidrat, protein dan lain sebagainya, obat ya, dan juga proses yang lainnya seperti penyimpanan energi, pembentukan protein, asam empedu ya, kemudian metabolisme kolesterol dan detoksifikasi atau pengeluaran racun atau obat. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan hati, ini sebenarnya memang ada penyakit hati akut dan ada penyakit hati kronis ya. Untuk penyakit hati akut, ini biasanya dikarakteristik oleh adanya gejala atau kelainan, ya. Gejala atau kelainan yang terjadi sampai dengan 6 bulan. Ya, di mana terparahnya itu adalah hepatitis fulminan. Ya, terparahnya adalah hepatitis fulminan, di mana ini timbulnya gejala ini sampai terjadinya kegagalan fungsi yang berakibat kematian. Nah, ini biasanya adalah kurang dari 4 minggu. Sedangkan untuk penyakit hati kronis, ya, tadi kan akut berarti kurang dari 6 bulan. Kalau kronis di sini untuk gejala dan kelainan ini memang berlangsungnya lama, biasanya ada lebih dari 6 bulan. Kemudian untuk beberapa penyebab penyakit hati ini ada beberapa. Yang pertama adalah infeksi virus hepatitis. Nah, ini yang seperti tadi ada A, B, C, D, dan E ya. Penularannya ada yang sama, ada yang beda. Ini biasanya ditularkan melalui selaput mukosa, hubungan seks atau darah atau secara parenteral ya. Kemudian juga kemudian juga untuk zat toksik ya, zat toksik seperti alkohol, kemudian ketoksikan obat. Ya, mungkin di toksikologi juga pernah dibahas ya, misalnya ketoksikan dari paracetamol. Nah, misalnya itu nanti antidotumnya apa ya. Ketoksikan dari golongan NSAID, golongan teofilin. Nah, tentunya juga sudah dibahas ya. Kemudian yang ketiga adalah genetik atau keturunan ya. Biasanya ini yang
terkait di sini adalah dengan kelainan yang dinamakan dengan homochromatosis ya. Nah, homochromatosis ini merupakan di mana kelainan homochromatosis ini didefinisikan sebagai di mana tubuh ini menyerap ya. Jadi tubuh menyerap dan menimbun zat besi. Ya, jadi tubuh itu menyerap dan menimbun zat besi secara berlebihan. Ya, secara berlebihan dari makanan yang dikonsumsi. Ya, jadi saya ulangi, untuk gangguan hemochromatosis ini merupakan suatu kondisi di mana tubuh menyerap dan menimbun zat besi secara berlebihan. Ya, biasanya ini adalah dari makanan yang dikonsumsinya. Sebagai contoh aja, penyerapan dan penimbunan, di mana penyerapan dan penimbunan ini akan berlangsung selama bertahun-tahun, ya, sehingga nantinya tahu-tahu mengakibatkan kerusakan ginjal, kemudian kerusakan sendi, ya, kemudian pankreas dan jantung, serta menimbulkan kematian jika tidak segera ditangani, ya. Nah, selain itu juga hemochromatosis ini juga dapat terjadi karena adanya mutasi genetik, ya. Karena adanya mutasi genetik atau kondisi lain yang mempengaruhi pada penyerapan zat besi oleh tubuh, ya. Itu untuk genetik atau keturunan. Kemudian juga bisa disebabkan oleh adanya gangguan imunologis, ya. Misalnya hepatitis autoimun, ya. Dalam hal ini bisa terjadi peradangan kronis, ya. Kemudian lagi kanker. Nah, ini kanker juga dapat menyebabkan penyakit hati, ya. Kalau kanker itu juga ada kanker hati, ya. Hepatocellular carcinoma, ya, HCC, biasanya disingkat dengan HCC. Hepatocellular carcinoma. Nah, biasanya ini diakibatkan untuk kanker hati atau yang pada umumnya adalah disebut dengan hepatocellular carcinoma, ini disebabkan oleh senyawa karsinogen, ya. Kemudian juga aflatoksin, ya. Senyawa karsinogen kan banyak sekali. Yang dibakar-bakar itu ya seperti rokok. Rokok kan otomatis dibakar ya untuk penggunaannya ya. Rokok, kemudian yang dibakar-bakar, yang enak-enak itulah ya, ikan bakar, ayam bakar, lele bakar, sate bakar. Sate itu daging dibakar ya, sate ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga aflatoksin. Nah, aflatoksin itu biasanya aflatoksin ini biasanya ada dalam kacang-kacangan ya yang disimpan lama. Biasanya kalau dimakan itu juga sudah berasa nggak enak ya. Misalnya THR ya, sisa hari raya misalnya ada kacang kemudian dibawa ke kos ya, sudah berbulan-bulan ternyata juga baunya nggak enak, rasanya nggak enak. Nah, itu kemungkinan juga sudah ditumbuhi aflatoksin ya. Kemudian PVC, polyvinyl klorida ya, kemudian virus. Nah, ini juga yang menyebabkan kanker yaitu HCC, yang juga nantinya dapat menyebabkan penyakit hati. Kemudian penggolongan hepatitis, nah itu tadi ada hepatitis A, B, C ya. Untuk hepatitis A ini penyebabnya adalah virus hepatitis, virusnya namanya adalah hepatitis A virus. HBV hepatitis B virus, HCV hepatitis C virus ya. Kemudian familinya ini transmisinya seperti tadi sudah disinggung. Untuk hepatitis A itu oral fekal ya. Kemudian yang B parenteral seksual prenatal, yang C adalah parenteral transfusi ya. Kemudian untuk hepatitis A itu seringkali juga disertai dengan anikterus. Kalau yang B anikterus 70%, C ada anikterus 75%. Dewasa ini ada ikterus ya. Kebanyakan memang ada ikterusnya. Kemudian untuk tanda-tandanya biasanya hepatitis virus A itu umumnya adalah subklinik ya. Kemudian yang B itu berat ya. Tergantung gejalanya ini ya. Untuk umumnya ya tanda-tandanya ya.
Kemudian hepatitis C itu relatif ringan dan progres. Relatif ringan, kemudian progres dan kronik, bersifat progres dan kronik ya. Kemudian hepatitis D dan E. Penyebabnya adalah hepatitis D virus, yang E hepatitis E virus ya. Transmisinya parenteral, yang D, yang E itu seperti hepatitis A yaitu oral fekal ya. Untuk tanda-tandanya ini yang D tidak berbahaya ya. Biasanya akan berinteraksi dengan hepatitis B virus yang memperparahnya. Jadi seperti tadi hepatitis D itu akan muncul jika sudah ada hepatitis B ya. Kemudian juga hepatitis E, nah ini mirip dengan hepatitis A. Nah, kemudian berikutnya untuk hepatitis, nah hepatitis hepar tuh apa hati ya, atau hepar hati itu merupakan suatu peradangan yang belakangnya itis itu kan peradangan. Jadi peradangan pada hati ya, dimana memang ini ada hepatitis A, B, C ini yang paling banyak ya. Tetapi yang sering menimbulkan KLB adalah hepatitis A dan E. Untuk hepatitis A itu biasanya bersifat akut, kemudian yang B dan C itu yang kronik ya. Nah, yang dapat menyebabkan kanker hati di sini ada hepatitis B dan C. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sirosis. Untuk sirosis hati ya. Jadi memang ketika adanya gangguan pada hati, kemudian kemungkinan juga terjadi peradangan. Jadi setelah terjadi peradangan, kemudian hatinya bengkak, ini ya, jadi ini dulu ya, gambar ini dulu. Jadi ini gambar hati yang normal itu masih mulus ya, kinclong seperti itu ya. Jadi mulus, kinclong. Kalau diraba itu mungkinnya apa namanya terasa halus seperti itu ya dari tampaknya ya. Kemudian yang sirosis, hati yang mengalami sirosis itu seperti ini, kasar ya. Kemudian ya kalau mungkin kalau diraba itu juga gerenjel-gerenjel seperti ini ya, seperti teksturnya seperti itu. Jadi akan berbeda sekali dengan hati yang normal. Nah, ketika hati ini mengalami gangguan ya, ini biasanya itu akan mempunyai kemampuan untuk merecovery. Jadi bisa untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, ketika adanya suatu gangguan kemudian mengalami peradangan atau bengkak, ya hatinya bengkak dan radang atau radang, ini biasanya hati akan memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri sehingga mungkin yang terlihat hanyalah bekas luka atau parut kecil. Ya, seperti kalau kulit kita misalnya tergores pisau gitu ya, akan luka, kemudian akan ada bekasnya. Nah, itu juga akan merecovery, jadi memperbaiki diri. Ada recovery-nya. Ya. Tetapi jika jaringannya itu sudah menjadi jaringan parut, ya, seperti ini ya, jaringan parut seperti ini, seperti parut ya, apa namanya, mungkin kalau parut untuk marut kelapa atau yang lainnya itu kan biasanya tajam-tajam seperti itu ya, kayak duri ya. Nah, ketika jaringannya ini berubah menjadi jaringan parut, maka akan mengalami fibrosis ya. Nah, fibrosis ini merupakan jenis hepatitis ya, atau radang. Jenis hepatitis atau radang yang terjadi pada hati ya. Sebagai upaya untuk menyelamatkan luka yang terjadi pada hati ya. Nah, oleh karena itu kalau sudah mengalami fibrosis, maka di sini ini hati ini akan sulit melakukan fungsinya ya. Nah, ketika jaringan parutnya yang rusak ini akan semakin bertambah ya, bertambah dan semakin banyak sehingga dapat menyatu, maka ini yang disebut dengan apa namanya, sirosis ya. Yang dinamakan dengan sirosis ya. Jadi sirosis ini merupakan jadi seperti tadi ya, fibrosis hati ini dia berikutnya ya,
akan sulit melakukan fungsinya, kemudian juga dapat berkembang menjadi sirosis hati. Dimana kalau sudah sirosis hati ini dia akan meninggalkan parut di hati ya, akibat kerusakan jangka panjang pada hati. Dan kerusakan ini tentunya tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan. Semakin banyak jaringan parutnya, maka akan semakin sulit untuk hati bisa berfungsi. Ya. Nah, sirosis tadi, ya, sirosis ini merupakan cedera hati ya atau luka hati yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan kerusakan serius pada struktur hati. Ya. Nah, sirosis hati ini cenderung tidak mudah diobati ya. Di mana penyakit ini dapat berkembang sebagai akibat dari infeksi hepatitis B dan C yang menahun ya. Selain itu juga karena adanya penyakit hati karena konsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian juga penyakit autoimun ya. Nah, pada sirosis hati ini daerah hati yang rusak akan menjadi permanen ya. Jadi susah untuk di-recovery, susah untuk diperbaiki ya, sehingga darah tidak mengalir. Kalau darahnya tidak mengalir, hatinya tidak teraliri darah ya. Nah, lama-kelamaan hatinya akan menciut ya dan akan menjadi keras. Nah, ini yang sudah paling berbahaya ini ya. Nah, bila tidak diobati sirosis hepatitis sirosis hati ini dapat ujung pada komplikasi, berkembang menjadi kanker hati hingga kemungkinan juga dapat menyebabkan kematian. Nah, tadi ya, jadi sirosis hati ini bisa terjadi karena adanya virus hepatitis B, hepatitis C, alkohol, perlemakan hati, dan lain sebagainya. Nah, sirosis itu juga tidak dapat disembuhkan, ya, sehingga pengobatannya itu ditujukan untuk komplikasinya, ya, dan juga mungkin pada simptomnya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan yang sering dilakukan untuk mendeteksi sirosis hati ini meliputi pemeriksaan SGUT, SGPT, enzim hati ya, kemudian PT, prothrombin time ya, protein, albumin dan globulin ya. Kemudian ini adalah tanda dan gejala klinisnya dari gangguan hati ya. Pada umumnya ini ada kulit atau sklera mata berwarna kekuningan atau ikterus, badan terasa lelah atau lemah ya. Gejala seperti flu, demam, nyeri, tidak nafsu makan ya, kemudian mual muntah, nyeri abdomen juga dapat disertai dengan perdarahan usus. Kemudian selain itu juga ada tungkai dan abdomen bengkak ya. Kemudian juga terdapat spider nevi atau disebut juga dengan spider angiomata. Nah, ini terdapatnya ada di bawah kulit. Ya. Terdapat di bawah kulit. Jadi memang merupakan spider nevi ini merupakan lesi vaskuler ya. Terdiri dari arterial pusat yang dikelilingi oleh pembuluh lebih kecil. Jadi biasanya yang terlihat biasanya ada pada dada dan punggung. Itu seperti jaring laba-laba. Jadi ada kemerah-kemerahan seperti itu ya. Kemerahan jeleret-jeleret seperti itu. Jadi seperti laba-laba, kemerahan ya. Kemudian juga hematemesis melena, muntah darah, ensefalopati hepatik ya. Jadi koma pada hati ya, koma karena adanya gangguan hati, kemudian demam persisten, menggigil, berat badan turun ya. Nah, di mana ini merupakan 3 tanda-tanda bahwa hati itu sudah mengalami abses. Kemudian untuk penegakan diagnosanya di sini ada macam-macam uji, kemudian akut, kronik, dan tanda-tandanya ada tes bilirubin. Tes bilirubin ini merupakan suatu produk sisa dari penghancuran sel darah merah. Ya.
yang dihasilkan oleh hati. Nah, pada kelainan hati yang akut maupun kronik ini bilirubinnya ketika diuji atau dites pasti akan mengalami kenaikan. Sehingga ini tandanya adalah menandakan bahwa menandakan fungsi sekresi, ya. Kemudian ada transaminase. Transaminase jadi enzim hati ini ada ALT ya, alanin transaminase, ada AST, aspartat aminotransferase. ALT itu sama dengan SGPT ya. ALT itu sama dengan SGPT, alanin transaminase itu sama dengan SGPT, serum glutamat piruvat transaminase. Nah, ini biasanya dilakukan tes ini untuk mengukur kadar enzim SGPT di dalam darah. Biasanya pada kondisi normal, ini enzim SGPT yang terkandung di dalam sel-sel hati dan hanya sedikit terdapat di dalam darah. Nah, jika sel-sel hati ini mengalami kerusakan, maka enzim SGPT ini akan terlepas dari sel-sel hati ke darah. Jadi akan dilepaskan ke darah. Akan dilepaskan dari sel-sel hati ke darah. Sehingga kandungan enzim SGPT ini di dalam darah akan mengalami kenaikan. Ya. Nah, pada gangguan hati akut akan mengalami peningkatan, pada kronik bisa meningkat atau bisa normal. Nah, ini sudah menandakan adanya destruksi sel. Ya. Sedangkan yang untuk AST atau aspartat aminotransferase atau SGOT ya, serum glutamat oksaloasetat transaminase. Jadi AST itu sama dengan SGOT. Ya, di mana tes ini dilakukan untuk mengukur kadar enzim SGOT di dalam darah. Hampir sama dengan SGPT. Pada kondisi normal, ini enzim SGOT atau AST ini akan ditemukan pada kadar rendah di dalam darah. Akan tetapi jika terjadi kerusakan hati, maka kadar enzim SGOT di dalam darah ini akan mengalami peningkatan. Ya. Kemudian ada lagi ALP. ALP itu singkatan dari alkali fosfatase. Alkali fosfatase. Jadi ini merupakan enzim ya yang biasanya ditemukan di empedu ya, ditemukan di empedu, kemudian juga kantong empedu dan hati. Jika hati atau kantong empedu mengalami gangguan atau kerusakan, maka konsentrasi ALP ini juga akan mengalami kenaikan. Nah, biasanya pada gangguan hati akut, ya ini akan normal, sedangkan yang kronik ini bisa normal atau bisa naik. Nah, ALP ini menandakan adanya sumbatan pada biliari, ya, bilirubin, ya. Kemudian ada lagi albumin. Nah, kita tahu albumin ada globulin ya. Albumin ini merupakan suatu protein ya. Suatu protein yang diproduksi khusus di hati. Protein yang diproduksi khusus di hati. Ya. Albumin dalam darah ini berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi jaringan ya. Kemudian juga mencegah kebocoran cairan dari pembuluh darah dan membantu transportasi hormon, vitamin, dan senyawa lain di dalam darah. Ya. Jika hati tidak bekerja baik, maka dapat ditandai dengan konsentrasi albumin yang lebih rendah dari normal. Ya. Biasanya kalau ada gangguan hati kronik ini biasa normal, sedangkan yang akut ya, yang kronik, sedangkan yang kronik ini akan turun. Jadi ini albumin ini sebagai penanda terkait dengan fungsi sintesis. Kemudian ada prothrombin time atau PT ya, di mana prothrombin ini disintesis di hati ya, dan merupakan prekursor tidak aktif dalam proses pembekuan. Ya. Nah, PT prothrombin time itu biasanya diukur dalam detik ya. Dalam detik dengan berbagai metode ya, sehingga menimbulkan variasi kepekaan terhadap penurunan faktor pembekuan darah. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke terapi. Untuk terapi dari hepatitis,
Ini non farmakologinya ini adalah dengan diet seimbang ya. Jadi jumlah kalori yang dibutuhkan ini memang harus sesuai dengan tinggi badan, berat badan dan aktivitasnya. Jadi nanti bisa dihitung ya untuk berapa kalori yang diperlukan, di mana kalori ketika kita tidak melakukan olahraga, jadi atlet ya, atlet, kemudian juga kita pengangguran, kemudian juga apa namanya, aktivitas yang lainnya, itu nanti tentunya kalori yang dibutuhkan itu juga akan berbeda, itu ya untuk terapi non farmakologi. Nah, terapi dengan diet, ya tujuan dengan terapi dengan diet itu ada beberapa tujuan. Yang pertama tentunya adalah menghindari kerusakan hati yang permanen, kemudian juga meningkatkan kemampuan regenerasi jaringan hati dengan keluarnya protein yang memadai. Kemudian juga tujuan dari diet itu sendiri memperhatikan simpanan nutrisi di tubuh, kemudian mengurangi gejala ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh penyakit ini ya. Kemudian pada penderita sirosis hati akan mencegah komplikasi asites ya. Mencegah komplikasi asites ya. Kemudian juga varises esofagus, ensefalopatik hepatik. Asites itu adanya cairan pada rongga perut ya, sehingga perutnya itu biasanya akan membuncit ya. Nah, jika kalori ini ditambah jumlahnya, maka akan menambah disfungsi hati ya. Kalau kalorinya ini semakin tinggi kalorinya, maka akan menambah disfungsi hati dan perlemakan hati. Nah, kemudian untuk terapi yang dengan obat, ini biasa dengan antibiotik. Nah, ini jika mungkin ada komplikasi terkait dengan infeksi karena bakteri. Kemudian antivirus. Nah, antivirus ini bisa digunakan untuk hepatitis atau gangguan pada hati. Ini lamivudin. Ya, lamivudin ini efektif untuk hepatitis B. Ya. Kemudian juga hepatitis B virus DNA ya, DNA dari virus hepatitis B ini akan menjadi negatif dalam waktu 1 bulan ya. Kemudian juga lamivudin ini juga dapat mempertahankan fungsi hati, menekan proses nekrosis inflamasi serta mengurangi resiko terjadinya kanker hati. Kemudian ada lagi zidofudin. Nah, ini juga efektif untuk hepatitis C ya. Ribavirin. Nah, ini untuk efektif untuk hepatitis C, efek sampingnya di sini ada anemia ya. Nevirapin ini efektif untuk hepatitis C ya. Efek sampingnya adalah gangguan faal hati yang berat. Jadi hati-hati nih. Kemudian ada lagi diuretik. Diuretik ini hemat kalium yang diberikan, diuretik hemat kalium seperti spironolakton ya. Biasanya ini diberikan pada sirosis hati dengan atau tanpa asites. Ya, tadi asites sudah disinggung. Jadi asites ini merupakan suatu kondisi ya di mana terdapat cairan pada rongga perut ya. Tepatnya adalah antara dinding perut dengan bagian dalam, tepatnya adalah antara dinding perut bagian dalam dengan organ dalam perut. Ya, umumnya ini diakibatkan penyakit ya seperti sirosis, kanker, ya kemudian gagal jantung. Nah, biasanya cairan asites ini akan berwarna kuning dan bening ya. Di mana ini akan memenuhi rongga perut yang berada tepat di bawah diafragma. Di bawah rongga dada juga ya. Kemudian juga pemberian agen-agen sebagai pelindung hati atau hepatic protector ya, atau hepatoprotektor. Ya, mungkin seperti pelindung hati itu saya lupa ya. Mungkin yang tradisional itu mungkin kurkuma ya. Kemudian multivitamin dan mineral. Untuk multivitamin dan mineral ini sebagai terapi penunjang ya biasanya ya. Nah, biasanya karena adanya kekurangan vitamin yang larut air, maka akan terjadi biasanya ini diberikan pada saat kekurangan vitamin larut air ya. Karena terjadi pada tahap lanjut ya. Nah, jika kekurangan vitamin larut lemak, ini maka tidak bisa untuk
tidak bisa disuplai dari asupan makanan, sehingga memang butuh proses pencernaan yang baik. Ya. Sebagai contoh aja untuk vitamin yang larut lemak, ini ada vitamin A. Vitamin A ini dia akan mencegah penumpukan jaringan sel, ya. Kemudian juga mencegah penumpukan jaringan sel yang mengeras, ya. Kemudian juga vitamin E. Nah, ini untuk mencegah kerusakan hati pada sirosis. Nah, itu bisa digunakan untuk mencegah kerusakan hati pada sirosis. Kemudian juga ada interferon. Ya, interferon ini ada interferon alfa, ada interferon beta, ya. Ada interferon alfa, ada interferon beta, ya. Nah, biasanya ini juga digunakan untuk hepatitis, ya. Tadi ada interferon alfa dan ada interferon beta. Untuk interferon alfa ini menunjukkan bisa untuk anti tumor juga pada beberapa limfoma dan tumor padat, ya. Tetapi ini juga mahal, ya, sehingga mungkin interferon ini alfa maupun beta ini juga diberikan pada pasien yang mungkin mungkin yang mempunyai uang seperti itu, ya. Biasanya untuk interferon ini juga bisa digunakan selain anti tumor juga bisa untuk hepatitis fulminan dan juga untuk gangguan hati yang kronis. Kemudian juga ada imunostimulan. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi untuk meningkatkan imun, ya. Jadi dengan imunostimulan. Nah, gitu ya. Jadi ini gambar ini sebenarnya ada maknanya. Gambar ini sebenarnya ada maknanya, ya. Ada hepatitis A, B, C, D, E, nanti bisa dibaca, ya. Kalau sekilas mungkin hanya bersifat gambar atau background, tetapi ketika kita teliti ternyata hepatitis A penyebabnya adalah HAV. Hepatitis A virus. Penularannya bisa fekal oral, sanitasi buruk, personal higienitas rendah, pencegahannya bisa dengan hepatitis PHBS, lingkungan bersih, dan makanan dan minuman bersih. Yang B, C, D, E itu sama. Ya. Baiklah, ini materinya sudah selesai. Bisa kita lanjutkan diskusinya, ya, di GCR. Terima kasih atas perhatiannya.